malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kondisi hujan wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut acara selanjutnya yakni acara inti pengajian akbar, pengajian kebangsaan dalam rangka santunan anak yatim, dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah. Kepada beliau kami persilahkan.
صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. طلع علينا من سريات وكاد يشرق علينا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Itu beri orang duduk ya, orang. Oke, cukup ya. Kalau yang belakang suruh duduk, bangsa duduk saja. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, musola yang saya alimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian kebangsaan dan santunan anak yatim piatu, dengan tema, dengan semangat tahun baru Hijriah, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, Watoniyah, dan Ilahiyah yang bertempat di desa Patemon, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Gombong apa? Gombong. Ini ngomong apa? Jangan dewek ngapa? Serta Bapak Ibu warga masyarakat Gombong, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini semuanya bisa hadir walaupun mungkin dalam keadaan yang kurang nyaman karena air hujan, tapi yakinlah hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Maka yakinlah beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Anjing menggonggong di Kota Baru, orang Gombong, I love you. Saya berdoa malam hari ini di tengah rintik air hujan, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan. Air hujan jatuh meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini temanya bagus. Ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, Watoniyah, dan Ilahiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan sekutunya serta penjajah-penjajah lain. Sekitar 3,5 abad, 350 tahun. Apa dampak yang terjadi, dampak negatif yang terjadi dengan penjajahan? Salah satu dampaknya adalah menjadikan generasi bangsa ini kurang percaya diri, kurang pede. Kalau bahasanya anak muda apa? Insecure. Apa Bu? Kukur-kukur. Insecure. Apa itu? Minder. Bangsa ini menjadi bangsa yang minder. Saya kasih contoh. Saya berharap Anda menjadi orang-orang yang percaya diri. Amin. Ya, ini termasuk orang pede. Lahir di desa, besar di desa, tapi saya di Jakarta mampu membuat pengajian teman-teman di kalangan pejabat dan artis. Saya punya pengajian artis, mungkin nggak banyak Kiai NU yang bisa diterima di kalangan para artis. Saya salah satunya. Saya punya pengajian dengan teman-teman artis kayak Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Aurel, Lesti Kejora. Dan yang paling baru, artis idola orang Gombong. Siapa? Lucinta Luna. Kayak pakai wayu begitu merangkul anak busine. Saya pengen Anda menjadi orang yang percaya diri. Kenapa? Karena semua orang memang lahir dengan segala kekurangan.
tapi di balik kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujur, susuk. Nah, apa bentuknya kita nggak percaya diri? Bapak Ibu, mohon maaf. Ini saya menyampaikan bukan rasis, tapi analisis. Saya orang yang sangat Pancasilais. Makanya Presiden minta sama saya di mana-mana menyampaikan kajian kebangsaan. Tanggal 10 Juni kemarin saya diundang Presiden di Jakarta berbicara tentang ekonomi berkah di gedung JCC bersama para menteri dan pengusaha muda. Alhamdulillah, saya dikasih waktu sama Pas Pampres 8 menit, pulang dikasih uang saku 150 juta. Laning gombong hitungannya ra jelas, dikasih murah masih nawar, tapi nggak masalah, itu semua karena cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, apa bentuk keminderan itu Bapak Ibu? Sekali lagi ini bukan rasis. Saya menghormati semua agama, saya menghormati semua suku, ras dan bangsa. Bapak Ibu, kita orang Indonesia, kenapa saya bilang minder? Kalau ketemu dengan orang bule, orang Eropa, orang Amerika, orang Australia, kita ini minder, Pak. Karena seolah-olah mindset kita mengatakan bule itu orang pintar, orang cerdas. Sehingga ketika kita ketemu mereka, kita minder. Padahal mohon maaf Pak, bule goblok itu juga banyak. Loh. Coba Anda lihat Pak, saya beberapa kali mengislamkan orang bule. Saya pernah mengislamkan seorang bule dari Canberra, Australia, namanya Antonio Scott Dory. Malah kayak iwak atau Dory. Ternyata apa? Dia tidak punya agama. Dia datang ke Indonesia pengen masuk Islam melalui Gus Miftah. Kenapa? Karena dia melihat beragamanya Gus Miftah itu asik. Begitu sampai Jogja saya tanya, what do you want? I will to be a Muslim. Mesti banser pikir nyandai. Tapi apapun itu aku mencintai Banser. Makanya saya sering bilang, kalau para cewek mencari suami, jadikan Banser sebagai calon suamimu. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Apalagi ini Banser berkumis. Kalau cowok punya kumis pertahankan, fit dia lele bukan buaya. Dia datang, saya tanya, what do you want? Apa yang kamu inginkan? I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. What is your religion? Agamamu apa? Dia bilang, saya nggak punya agama, ateis. Terus saya tanya, what is your reason? Apa alasanmu pengen masuk Islam? Karena saya melihat Gus Miftah ini orangnya asik. Kamu kenal Islam? Enggak. Tapi saya kenal Gus Miftah. Dari mana? Dari medsos, dari YouTube. Makanya kiai saya ngasih gelar saya Gus Miftah Wali YouTube. Sekarang tambah satu lagi Pak, Wali Bokong Truk. Karena satu-satunya kiai yang gambarnya banyak dilukis bokong truk itu saya Pak. Bahkan mengalahkan gambarnya artis. Ada 300 lebih tergambarnya saya. Yang paling menyedihkan satu, ada mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Dia akhirnya masuk Islam, kenapa? Karena mendapatkan penjelasan Islam yang asik melalui saya. Tahun 2021 kembali saya ketemu dengan bule dari Islandia, namanya Audur Linda. Coba Anda cek di Instagram saya. Ini perempuan usia 20 tahun. Melihat penampilan saya kayak gini Pak, dia tanya, who are you? Anda siapa? I am Ustadz. Dia nggak paham siapa itu Ustadz. Akhirnya saya bilang, Ustadz is Muslim teachers. Ustadz itu adalah guru agama Islam. Yes, I see, dia bilang, saya tahu. Kemudian saya tanya, and you? I am Audur Linda. Nama saya Audur Linda from Iceland. Saya dari Islandia. How old are you? Berapa umur kamu? 20 tahun. What is your religion? Saya tanya, agamamu apa? Before I am Christian. Sebelumnya saya orang Kristen, and now I am atheist.
tapi sekarang saya menjadi orang ateis. Saya tanya, why? Apa jawaban dia? Karena menurut dia, God is nothing. Tuhan itu nggak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan. Kami tidak percaya dengan Tuhan, dia bilang. Ateis itu percaya ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan Tuhan. Santai sir, bahasa Inggrisnya gampang. Buku bahasa Inggrisnya buku tiba ketemu. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa bu? Clock. Jam tangan rusak. Clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikili papat, cat bien. Dari dulu kakinya 4 pak. Akhirnya apa? Dia tanya sama saya begini. Ini menunjukkan bahwa tidak semua bule itu pintar gitu. Kita jangan kalah pede dengan mereka. Dia tanya begini. Gus Miftah, saya pengen tanya satu hal sama you. Saya bilang, apa? Dia tanya begini, kenapa sih perempuan dalam Islam itu kok dipenjara? Maksudnya dipenjara apa? Penampilannya dibatasi, auratnya harus ditutup, pergaulannya tidak boleh sembarangan, tidak boleh memegangnya kecuali dengan pernikahan. Beda dengan budaya kami, kata dia. Ternyata Pak, saya mau izin, yang namanya Audur Linda ini anak hasil dari luar pernikahan. Karena di Islandia itu nggak ada menikah. Orang suka sama suka ya kumpul, sudah. Tanpa diganggu dengan snack dan konsumsi di panggung. Bola itu jajan ini kan mau toyun. Ini gini harap ngerungok ngaji kok boleh badokan. Dikandani orang kerungu, kupingnya. Apa sih snacknya? Coba lihat snacknya. Kan aku jadi ingin kasihan yang lain. Apakah isi snack untuk tamu VIP? Kita lihat berapakah harganya. Lapis 500. Apa ya? Resolus 500. Ini apa ya? Roti 1000, 2000. Ini turan lebaran. Ya anak yang ngaji nggak bagi-bagi badokan. Kalau mau bagi tadi sebelum pengajian, yuk kalau mau bukan bang. Ya orang kerumun, terus tua jilbab piping budak ya. Jangan juga. Karena kayak minggat malah enggak. Pengen nyawang juga mesti ganteng ya. Nyawang. Apa? Bojo emangnya dia janda? Iya. Kamu janda? Ya aku nggak mungkin mau sama kamu kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan susu pada luar sana. Wes ya minggat kono lho cak iki ngapa renar nih bae. Mari Pak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Saya kemarin pengajian di Surabaya ada jamaah di panggung mangan snack pulang setruk. Ora apa-apa. Wong nembe ngaji mulai minder ya. Wong lemu-lemu gitu ya Allah. Sawak bokong kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Awak pernah neng kono nutupi kanan ada ini. Dan ini baik. Ingat ya, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Mana nih? Apa? Oh, ini orang yang apa? Jeruk kayak dia, nah, Insyaallah, Pak Temon. Nah, jadi mohon maaf, jangan sampai kita minder bahwa sumber daya manusia Indonesia tidak pernah kalah.
Satu. Yang kedua, kalau kita lihat orang bule kita minder. Apalagi otak kita mengatakan bule itu cerdas. Contohnya tadi ini. Tapi akhirnya apa? Si Audur Linda ini masuk Islam sama saya gara-gara apa? Dia mengatakan perempuan Islam itu nggak asik, nggak bebas hidupnya, banyak diatur, pakai jilbab, aurat ditutup, pengen kumpul harus nikah. Mereka biasa budaya kumpul kebo itu biasa. Makanya di Gobong jangan sampai. Kalau sampai Anda kumpul kebo, Anda punya anak, anaknya namanya Gudel. Nah, Islam tidak mengizinkan itu. Senang ya nikah. Caranya gimana? Hibah, lamar, pakai akad. Makanya kalau ketemu dengan cewek, taklukkan cewek dengan kobil itu, bukan dengan I love you. Rabi, itu Islam. Makanya Banjar senang rabi. Ingat, nikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah goblok. Ini bosok temen ya. Sendiling-iling jalan bayi. Jalan barokah. Satu. Nomor dua, orang-orang Indonesia, Pak, mohon maaf banget ya. Kalau ketemu orang Cina, yang ada di otak kita apa? Ini orang kaya. Seolah-olah kita minder kalau ketemu orang Cina dengan mengatakan Cina itu kaya. Padahal mohon maaf, Cina miskin itu juga banyak. Kalau Anda nggak percaya, silakan datang ke Kalimantan, ke Singkawang. Banyak orang Cina itu jualan gorengan, ngamen. Tapi kita minder ketemu dengan ras Cina. Seolah-olah mereka kaya. Dua. Nomor tiga, ini yang paling celaka. 350 tahun kita dijajah, mohon maaf, minder. Buktinya apa? Kalau ketemu orang Arab pakai jubah, ubel-ubelan, kita mengatakan dia suci. Padahal mohon maaf, kalau di Arab, di Jeddah, di Mekah, Madinah, apakah orang yang pakai jubah itu mesti Habib Syekh? Enggak. Di sana sopir truk juga pakai jubah. Orang ke kebun korma juga pakai jubah. Tapi orang Indonesia melihat orang Arab pakai jubah, kita mengatakan suci. Sehingga apa? Kita minder. Apalagi sudah berbau Habib atau menghabibkan diri. Saya orang yang sangat menghormati Habib, tetapi saya tidak pernah tertipu dengan penampilan. Yang pakai jubah belum tentu Habib. Pertanyaannya, kenapa kita nggak pakai jubah kayak orang Arab? Ya beda. Kita pekerjaannya menek kewet kelapa gula degan, nganggo jubah. Ya beluluke nambah loro ya. Pekerjaannya ngeduk pasir ning kali, kok nganggo jubah? Ya little bonsir, sing dikatel kelebuan pasir. Pekerjaannya narik becak di alun-alun Gombong, pakai jubah. Narik ring bisa salah. Becak dia rimen yang ngisor sadel. Nah, lah nganggo jubah, keliru sing ditarik. Ini persoalan. Ini apa mani? Modar isin, modar duwe kanca isin. Sudah, gak usah wirawiri sih, ganggu pemandangan jamaah, cok. Itu primen ya. Saya itu terganggu banget kalau pengajian ada konsumsi wirawiri. Ganggu banget. Ini durasi kita nggak panjang. Semuanya dikasih kok aku enggak. Sudah mas, saya masih ngaji mas.
Apa disuguh kopi ini wis adem ya. Saya yang panas Pak. Kan adem ya. Adem ya rapi. Kami sing panas bila perlu bawa kompor ya. Bapaknya nggak ngopi. Iya ya wis ngomong banget. Ini ketua panitia nih. Ketua panitia. Oh pantas wajahnya kayak pada infak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf, sumber daya anak bangsa Indonesia tidak kalah dengan bule, tidak kalah dengan Cina, tidak kalah dengan Arab. Kita harus percaya diri. Nah, persoalannya adalah ketika kita sudah mulai nggak percaya diri bersaing dengan bangsa lain mencoba mengusak-ngusik ketentraman bangsa Indonesia. Bangsa lain mencoba mengkoyak-koyak persatuan bangsa Indonesia dengan cara apa? Memanfaatkan ketidakpercayaan diri kita. Caranya bagaimana? Dengan kembali menjajah bangsa Indonesia. Mohon maaf, mereka hari ini tidak berani menjajah bangsa Indonesia dengan agresi militer seperti Rusia ke Ukraina, nggak berani. Kenapa? Karena sejarah mencatat Belanda yang punya peralatan alutsista komplit ketika masa perjuangan dikalahkan oleh para pejuang cukup dengan menggunakan bambu runcing. Sehingga kemudian mereka hari ini mikir alutsista bangsa Indonesia hari ini keren. Hari Jumat kemarin saya khotbah di Mabes Angkatan Darat, saya tanya alutsistanya keren. Sehingga apa? Orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia tidak berani mengagresi militer bangsa Indonesia. Tapi apa? Mereka punya kepentingan dengan sumber daya alam di Indonesia. Bagaimana cara menguasainya? Mereka kembali menjajah kita. Ini kan rahasia umum Bapak Ibu. Kenapa orang luar tuh pengen menjajah Indonesia? Karena Indonesia ini kaya. Maka saya sering bilang, Arab Saudi itu negara lumayan ideal. Negaranya kaya, rakyatnya kaya. Singapura itu negara lucu. Kenapa? Negaranya miskin, rakyatnya kaya. Indonesia itu agak aneh. Kenapa? Negaranya kaya, rakyatnya pertanyaannya kenapa terjadi? Digarong matanya cangkemnya bosok temen ya. Tak terangke alon-alon, si Nabi nunggu kopi panasnya teka. Coba kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana cara mereka menjajah bangsa kita untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia? Walaupun hari ini kita bersyukur Pak, di tengah-tengah gencaran jajahan mereka, Indonesia hari ini termasuk negara yang paling eksis di dunia. Coba Anda lihat Bu, Sri Lanka bangkrut gara-gara COVID. Turki mulai menyusul. Malaysia dulu lebih kaya dibandingkan kita, hari ini mereka lebih miskin dibandingkan kita. Inilah kemudian yang pengen dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia. Kenapa? Karena negaranya kaya. Batu baranya banyak, nikelnya banyak, timahnya banyak, emasnya banyak, minyaknya banyak, sawitnya banyak, tapi minyak goreng langka. Kan goblok. Coba ada apa pertanyaannya? Maka malam hari ini saya ingin membangkitkan jiwa nasionalisme kita semuanya melalui kajian kebangsaan ini. Pertanyaannya adalah kenapa di mana-mana Gus Miftah ngomong kajian kebangsaan? Karena mencintai negara ini diajarkan oleh Nabi. Buktinya apa? Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai Madinah beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa kepada Tuhannya. Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Wahai Tuhan, anugerahkanlah aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Karena Nabi Muhammad
lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, meninggal di tanah Arab. Makanya beliau mencintai tanah Arab. Kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, cari makan dari Indonesia, hidup di Indonesia, mati dikubur di Indonesia. Maka kita harus mencintai Indonesia. Untuk apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Malah suwi-suwi kayak penyanyi dangdut ya. Ini kalau saya ngomong kebangsaan, Pak, ngeri sekali. Saya pengen kemudian kita menjadi bangsa yang percaya diri. Coba kita lihat, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana cara mereka menjajah. Ini yang penting. Membedakan bisa kopi ini terus tekak. Ini kalau batok kandel dia degan apa kambil? Kambil. Iki inyong ngombe yang mulai selite kereminan. Ya Allah, saya alhamdulillah habis buka puasa. Matane turun. Sumpah ambil. Anak-anak di belakang nanti kita selawatan ya. Aja dengan HP bae, HP ini cross bae gaya. Tapi itu pecinya NU, subhanallah. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Anak-anak baik. Nah, dengan cara apa mereka menjajah kita, Bapak Ibu? Dengan mengadu domba anak bangsa Indonesia. Dalam hal apa? Satu, dalam hal ideologi. Sekarang yang paling gampang untuk memprovokasi orang itu dengan menggunakan isu agama. Maka hati-hati. Di Kebumen jangan sampai masuk aliran ideologi paham yang mulai mempertentangkan Pancasila, yang mulai meragukan Pancasila. Mereka yang mengatakan hormat merah putih itu tidak ada dasarnya. Mereka yang telah membawakan kopinya. Makasih ya Pak. Enggak, Bapak panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Bapak hidup sendiri ya. Pak Lurah ya? Ada. Pak Lurah gaul temen ya. Saya yakin orang segini banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam adalah Pak Lurah. Buktinya apa? Rambut sampai alisnya putih semua. Saya kalau dikasih kopi panas Pak Lurah, itu langsung saya minum. Biasanya saya fatihai, dalam hati saya doakan. Kenapa panas harus diminum? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kalau Pak Lurah pengen kopinya ini berkah, gampang. Ini salah satu khasiat Fatihah. Kopi panas dibacakan Fatihah 100 kali, insya Allah langsung dingin. Nah, kalau Pak Lurah pengen ketemu malaikat, gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa ambekan. Langsung malaikat Israel. Ya Allah sangi teh. Katanya ke susu temen. Sangit pahit. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Saya lemu langsung.
Ibu-ibu Lora ini ayu-ayu teman. Tadi saya masuk di sepatan Patemon, itu lihat gapura dicet. Begitu sampai lokasi pengajian, ternyata banyak gapura berjalan. Remo maden. Ya. Tapi saya ingatkan satu Bu, tolong rawatlah wajahmu, tapi jangan lupakan rawatlah kakimu. Raine, wow, sikile ya Allah. Gua belimbing buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Gua belimbing di atas ketek, raine glowing, tuh KM meletek-meletek. Sopo wargane Pak Lurah. Saya yakin Pak Lurah ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong jangan dikubur sebelum mati. Lurah langsung tengok samping kaki, ya ini bajingan. Dengan cara apa mereka menjajah kita? Satu yang perlu dilihat, mereka menjajah itu tujuannya hanya untuk menguasai sumber daya alam kita. Caranya bagaimana? Membuat kita tidak akur sesama anak bangsa. Membuat kita tidak mau rukun dengan sesama anak bangsa. Caranya bagaimana? Dimasukkan paham-paham baru. Dimasukkan ideologi-ideologi baru. Paham-paham yang mulai mengatakan Pancasila itu sudah tidak cocok dengan Indonesia. Hormat merah putih itu tidak ada dasarnya. Apalagi dengan mengatakan NKRI bukan merupakan bentuk negara yang paling baik untuk Indonesia. Mereka mulai menawarkan paham-paham baru. Salah satunya apa? Paham khilafah Islamiyah. Bapak Ibu, kemarin di Lampung, pemimpinnya Khilafatul Muslimin ditangkap. Ternyata yang bersangkutan merupakan sempalan dari GPK Warsidi Jepara. Saya tahu karena kebetulan saya ada acara dengan Pak Hendro Priyono, Profesor Dr. Jenderal Hendro Priyono. Dia mengatakan apa? Dulu orang ini mau kita tangkap, Gus, tapi alibinya kuat, dia tidak di Lampung, pas di Jakarta. Ternyata apa? Hari ini dia membuat Khilafatul Muslimin. Tujuannya apa? Pengen mengganti ideologi negara, pengen merubah bentuk NKRI menjadi khilafah. Padahal mohon maaf, jenengan tak kasih tahu, Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, dia mengatakan apa? Hari ini kalau ada ulama Arab Saudi mengkampanyekan khilafah, maka akan saya pancung lehernya. Di Indonesia ini masih gaya, orang-orangnya masih berseliweran dengan mengatakan apa? Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Hidup khilafah. Saya dulu jalan ke Solo, sampai Solo lah. Saya di mobil ada yang teriak-teriak, takbir, ganti Pancasila dengan khilafah, NKRI dengan khilafah, takbir, Allahu Akbar. Kaca mobil langsung saya buka, tak jawab, sami Allahu liman hamidah. Apa rumangsane sing iso takbir mencangkemmu? Pak, mohon maaf, takbir sekarang itu murah, Pak. Nutup rumah makan bulan puasa pakai takbir, nutup kafe klub malam pakai takbir, murah. Kalau dulu zaman Mbah Hasyim Asy'ari, takbir itu untuk apa? Untuk mengusir Belanda, untuk mengusir penjajah. Lah sekarang takbir untuk nutup rumah makan. Makanya Deddy Corbuzier itu masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara saya tidak sepakat dengan orang yang nutup rumah makan dengan takbir. Bulan puasa mereka minta dihormati. Deddy tanya sama saya, Gus, apakah orang puasa itu minta dihormati? Tidak. Orang puasa itu tidak minta dihormati, tapi orang berpuasa akan melahirkan pribadi yang terhormat. Betul? Makanya bulan puasa, kenapa orang puasa mulutnya bau? Supaya lebih banyak diamnya. Maka bulan puasa yang perlu ditutup bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Makanya kenapa dikatakan diam itu emas. Makanya Pak Lurah kalau istrinya minta emas, Pak Lurah iya. Mereka membuat kita tidak rukun, Pak.
saya bisa tidak rukun dengan Pak Lurah ini kalau nggak ada kipas anginnya, kan saya panas. Ini pengajian ranah persiapan ya. Kipas anginnya di kan yang panas. Apa? Gimana kalau hujan nggak panas? Kamu dingin ya? Ya pantas kan lihat aku. Kamu lihat aku dingin, aku lihat kamu panas kan? Terus tuwek kemenyek tuh nggak meledak. Nah itu loh Pak Lurah, ngaji ngarep iki itu nggak selonjor ke ya. Makanya coba hari ini dilihat Pak, polarisasi antara kelompok kanan dan kelompok kiri itu begitu kentara. Gara-gara apa? Ada pihak-pihak yang memaksakan tafsir agamanya dianggap paling benar dan kemudian menyalahkan tafsir agama orang lain. Sehingga yang terjadi apa? Banyak terjadi pemerkosaan ayat. Orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan Al-Quran tetapi menafsirkan Al-Quran. Sehingga apa yang terjadi? Tafsirnya ngawur. Padahal Nabi Muhammad mengatakan apa? Man fassara Al-Quran bira'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa ngundang kiai tanpa kipas angin, siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Ya, nunggu kipas angin selawatan dikit ya. Iya penyanyi nih. Oh tua ya. Ayo selawatan. Kesangwani belum? Belum. Kasihan. Pak, ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ayo selawatan. Minta lagu apa yang di sana? Mak hadir. Minta lagu apa? Joko Tingkir. Iya dia lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase momang. Semarang kaline budak, sing disayang matane. Tuku bawang kleru mrico, wis kebacut sayang mong dianggep. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyanding, iso nyawang ra iso nyanding. Gimana Pak? Apa? Neng kebon anak gajah desa Patemon ngundang Gus Miftah. Betul? Gajah ketiban angin ngundang Gus Miftah ra ono kipas angin. Tuku gajah neng Kota Baru, Patemon nurai gagah bojone ayu. Ono gajah lunga ning belik, nurai gagah manuke cilik. Gajah gue ya, masa manuke cilik. Cilik kok. Wah, senangnya ya selawatan ya, selawat Nabi Muhammad. Ini mumpung gelap, coba flash HP-nya dihidupkan. Kita nyanyi Joko Tingkir versi selawat. Yuk, semuanya diangkat HP-nya dihidupkan. Oh, ngirum-ngirum ya. Sana mana Pak sana? Sana itu arah mana? Oh, kidul. Timur sana. Ini saya menghadap kemana? Timur siapa ya? Ngerti Inyong sana kidul, sana wetan, sana kelor, sana kulon. Salah? Bener apa salah Bu?
Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Semuanya diangkat HP-nya, yang bawa HP yuk. Kita selawatan untuk Pak Temon. Pak Lurah, ini warga Lurah. Sungguh aku kok mau loro ya. Mau sampai ini banyak apa ini mau loro. Semuanya diangkat. Coba. Nah, iya. Semuanya diangkat HP-nya. Nanti digerakkan ke arah kanan jenengan dulu ya. Ke arah kanan semuanya. Semuanya ke arah kanannya masing-masing. Semuanya diangkat. Untuk Kebumen bersinar malam hari ini. Mudah-mudahan Kebumen senantiasa menjaga kerukunan. Amin. Mendapatkan keberkahan. Amin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Saudara kita sedaya dalar SDM lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sanunggo sanulunga golek sanunggo sanulunga. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Iling ono yen bakal ketimbalan, timbalane ora kena akilan. Timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa. Ora gelem mesti dipaksa. Salatullah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mulih. Tumbane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Roda papat rupa menungso. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tujukan ing mlebu tuwa gua dera ono lawake. Turu dhewe ra ono kancane tanpa bantal tanpa geloso tanpa bantal. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ramel bojo ayu wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau donga. Anak bojo ra tau donga. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
bocah cilik dimulai ngaji sesuk yen gede dadi kiai amin urip pisan aja mondolanan ayo sregep derek pengajian ayo sregep derek pengajian salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Muhammad alhamdulillah cari orang kita sayang ini ya Allah, ya Allah, aku minta kipas angin ya Allah. Ini yuran yang lain. Begitu ada kipas anginnya tidak ada colokan. Kok getingan? Sing sacet Mas. Info. Pasangin info. Apa? Oh, ada peran. Ya. Iya. Pak. Jangan sini aja. Sama Pak sini aja. Nah. Inilah perempuan, Pak. Bapak harus ingat perempuan itu sifatnya apa? Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu loh perempuan. Ya lagi pasir anak kalau aneh modern. Ya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Aku kurasa nilang. Tunggu kita kok ora terpakai. Dia celokan ya. Coba ingat juga. Ini uang loh ya Allah. Makanya kalau pengajian iuran biar di depan, kamu nggak iuran sih. Kalau ada pengajian, ada kotak infak. Jenengan ngasih duit 1.000, 1.000. Sing dicemplungke 1.000 napa 1.000? Delok kunyuk ning gembira lupa. Sampe 1.000. Pengajian delok kiai viral, amplope 1.000. Berarti larang munyuk napa larang kiai? Hujan yang kenceng ya Allah, pengajian bubar ya Allah. Lanjut. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini kita hujan diselawati berkah selawat nari yang sarang-sarang. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan Rasul kabuli. Wa salim salaman taman Muhammadin ladhi tanhalu wa tanfarijum wa tuqadha bil hawaijum wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi wa nafasin di adadin
kulli ma'lumin lak. Allahumma Sayyidina Muhammadin nilladhi ta'alu wa tanfariju wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihi rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bihi wajhil karim wa alihi wa sahbihi wa nafasin bi'adadin kulli ma sallu ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Niki mboten donga nolak udan, tapi donga nuwun udane kapure berkah. Jadi umpama jenengan udanan insyaallah ora dadi penyakit, tapi dadi tombo. Amin Allah. Lanjut. Salah satu tanda-tanda doa diijabah itu adalah ketika ada turun air hujan. Di situ Allah buka pintu langitnya. Mila jenengan menjero atine kerentek sing dalu menika gadah hajat mangsuun kali Gusti Allah mumpung ana banyu udan. Jenengan nyuwun Gusti Allah muga-muga bojoku berubah ganteng kaya Gus Miftah ya Allah. Malaikatnya bengok mimpi kali ya. Tibane kayak Pak Lurah. Nah, jangan sampai kemudian apa Bapak Ibu kita mempunyai tafsir keagamaan dengan mengatakan tafsir kita yang paling benar. Kenapa? Karena memang kita tidak punya kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau kemudian kita pengen membuka tafsir, tafsirnya ulama-ulama yang berkompeten. Nyuwun sewu lho Pak nggih. Pulau wene contoh buat tafsir kita itu bisa salah. Nah, sekarang tak wene anggur ke sana. Ibu-ibu ini ada anggur, ada apel, kamu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Memang anggur lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Begini lagi sana. Menangkapi poin mantan copet. Ini saya kasih contoh bahwa tafsir kita itu bisa salah. Dan ayat Al-Quran memang multi tafsir. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini jalan, nah, ini ada jalan. Ada terjadi insiden kecelakaan. Kaget sekali cangkem, kaget aku. Kaget itu di sini Bu. Jangan-jangan kamu kayak pohon pisang ya, punya jantung tapi nggak punya hati. Ini saya kasih tahu bahwa tafsir kita itu bisa salah Pak Lurah. Ini namanya jalan apa Pak Lurah? Jalan Serayu, lintas selatan, lunas sama.
Lurahnya batin, dia ini asu. Saya itu orang yang paling gak pernah marah. Bodohnya lu asu, bajingan kiri gak pernah marah. Makanya aku awet nom, karena saya gak pernah marah. Jadi lah jenengan ketemu pulang di jalan, orang perlu, ayo assalamualaikum bos. Biar cowok kabarnya, gak masalah. Kalau aku jam api, ngono aja. Gue santai mawon tentu. Jangan memuliakan dirinya sendiri. Apalah hati seorang kamu dia ini lonte. Saya itu punya prinsip mas. Kula saya ini dakasura rohuso ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak mesti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen jadi mahal gampang, jadilah yang sedikit. Karena barang sedikit namanya barang antik. Kalau antik itu langka, langka harganya mahal. Kiai gile banyak sing ngurusi londe, sedikit. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai langka. Kiai londe cakep. Arahnya langka pada kiai lonte. Bukan gak pas ya bener kiai langka. Kalau langka berarti antik. Kalau antik regane berarti kiai lonte. Baru tahu lonte itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Kroto kiai apa? Makan manok. Manok siapa? Iya. Makanya ini malam Jumat ibu-ibu nanti pulang, suaminya ditawarin apa? Mau makan kroto? Iya. Pak Lurah, bapak-bapak pulang langsung bilang sama istrinya, Mama, kroto. Ordernya ya. Malam Jumat itu saya malam Jumat itu tetap ngaji, jarang pulang. Saya kalau ngaji 10 hari, 20 hari, lah kalau nih kapan? Temen ya apa nikah lagi sorry ya emangnya aku cowok apaan kan aku setia istri saya siap dulu di madu abah saya siap di madu syaratnya asalkan abah mau diracun matamu saya kasih contoh di jalan lintas selatan Gombong lingkar selatan saya ngomong apa ya maklum murah kok. Di jalan lingkar selatan, wilayahnya Pak Lurah Pak Patemon. Pak Patemon, jenenge mereka siapa? Sujiman. Patemon Lurai Sujiman. Ya, Desa Sujiman Lurai Patemon. Desa Patemon Lurai Sujiman. Pertanyaannya Inyong, pertanyaannya Suni di depan apa di belakang? Sunya di depan apa di belakang? Beda Pak Lurah. Kalau di depan namanya Sujiman, kalau di belakang Jiman Su. Sujiman. Kita doakan Pak Sujiman masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat besok pagi. Oh, apa-apa ya Pak Lurah ya. Siap kapan tuh kata Pak Lurah. Lah iya utangnya oke. Di lingkar selatan terjadi kecelakaan. Mohon maaf, ini tafsir ya. Kita nggak bisa, klien kita mengatakan tafsir kita paling benar. Dan ini di Indonesia hari ini banyak yang mengatakan tafsirnya paling benar sehingga memaksakan kebenaran itu bagi orang lain. Padahal belum tentu benar. Contoh, ada kecelakaan, dokter itu akhir maning. Begitu kecelakaan yang melihat siapa? Ada kiai, ada polisi, ada makelar. Umpamanya kiai ini Nyong, polisinya Pak Kapolsek, makelarnya Sujiman, umpamanya. Kan Sujiman kadang-kadang RCTI, rombongan calon tanah Indonesia. Begitu terjadi kecelakaan, 3 orang melihat kejadian yang sama akan melahirkan tafsir yang berbeda. Begitu dia kiai yang lihat, dia akan mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya hamba Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kiai. Polisi beda maning. Kalau ini dilihat dari kecelakaannya, kayaknya yang bersangkutan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya malam matanya polisi. Hasilnya
Tapi ingat ya, jangan kemakan berita-berita hoax tentang aturan lalu lintas. Contoh berita hoax yang berkembang, naik motor pakai sandal jepit ditilang polisi, itu hoax. Itu hanya himbauan, Pak Polisi menghimbau kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau terjadi insiden kecelakaan bisa lebih parah dibandingkan yang pakai sepatu. Lagian Pak Polisi was-was kalau yang naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit, kalau ditilang bahaya. Sandal jepitnya iso nginapui cangkeme polisi. Kalau wadon dilawan. Wong wadon ki Pak Sujiman lan Pak motor medeni ratingnya dengan menggoke ngiwak. Rating kemana belok kemana ya Allah, bang wadon, betul? Tapi jangan pernah meremehkan perempuan. Di mana-mana ada masalah pasti awalnya dari perempuan. Nabi Adam diusir dari surga perempuan, kenalok perang perempuan, kemarin Kopda Muslimin di Semarang perempuan, nih Jakarta polisi nih Pak Polisi perempuan. Itulah perempuan. Saya nggak suka dengan laki-laki. Kayaknya nggak ada perempuan bingung. Perempuan hati-hati. Perempuan tuh ahli sejarah. Sekali kamu punya masalah dengan perempuan, kelingan terus. Oh, kemudian wong wadon jilbabe pink. Enggak lah. Cocok rimpe. Ini apa ya? Begitu kecelakaan yang melihat Calo Sujiman. Umpamane tafsirnya kan beda lagi Pak. Tinggier sing delok Calo ini motornya rusak 30%, ini motor aslinya harganya 10 juta, kalau dijual masih laku 7 juta. Ini makanya makelar. Coba Anda lihat, ayatnya sama, kecelakaannya sama, tetapi berangkat dari kacamata yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Maka kemudian apa yang terjadi hari ini di Indonesia? Banyak orang yang memaksakan tafsir agamanya paling benar. Sehingga apa? Merusak hubungan ukhuwah Islamiyah. Contoh, soal wayang sebelum Ramadan. Siapa yang rame? Dusmif dengan Ustadz Khalid Basalamah. Gara-gara beliau mengharamkan wayang. Saya kasih kontra narasi, saya dihajar sama netizen, dikomentari 50.000 mencaci maki Gus Miftah. Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa? Kayak saya dulu soal ceramah di gereja, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Saya di mana? Termasuk orang yang membolehkan. Lagian tahun 2021 saya ceramah di gereja, bukan acara peribadatan Pak, tapi peresmian gereja yang diundang gubernur, tokoh-tokoh agama. Kebetulan yang disuruh ceramah saya. Begitu keluar dari gereja, apa yang terjadi? Miftah kafir. Terus gimana Gus? Enggak masalah, sahadat lagi. Betul. Alasan mereka mengkafirkan saya apa Bapak Ibu? Mereka mengatakan masuk tempat ibadah agama orang lain itu kafir. Berarti orang Kebumen banyak yang kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Betul. Nah, tafsir-tafsir begini Pak perlu diluruskan. Bisa jadi pemahaman kita benar, tapi orang lain juga tidak salah. Karena kalau pemahaman seperti itu dipaksakan, mohon maaf, akan merusak ukhuwah. Kalau sesama agama, merusak ukhuwah Islamiyah. Padahal apa? Berbeda itu boleh, yang nggak boleh itu bercerai-berai. Maka kita diperintahkan untuk akur. Gambare NU ayatnya apa? Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu. Kalau kemudian ada perbedaan, nggak ada masalah. Bangsa Indonesia lahir di tengah perbedaan. Beda apa? Beda suku. Berapa suku bangsa Indonesia? 1.400 lebih. Beda agama. Berapa agama yang diakui oleh undang-undang? 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mereka semuanya berhak menjalankan ibadah agamanya. Kalau
itu mulai terusik, berarti yang terancam adalah ukhuwah watoniyah. Persoalannya adalah kalau Anda tidak bisa menghormati agamanya, minimal hormatilah dia sebagai manusia. Jangankan manusia loh Bapak Ibu, anjing yang haram itu wajib kita hormati. Saya banyak belajar dari anjing, buktinya apa? Saya ngomong sama santri-santri saya kan gratis Pak Lurah. Santri itu kalau makan subhanallah gunung Merapi pindah ke piring. Kalau mereka nggak manut saya bilang apa? Ada peribahasa at-imil kalba salasa ayyamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi kadang-kadang apa? Wat imin nas salasa sanawatin sayang sakafi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Kadang-kadang asu kiai luwih manut tinimbang menungsa. Betul. Makanya itulah bedanya teman di Amerika. Mohon maaf, itulah bedanya anjing di Amerika dengan anjing di Indonesia. Di Amerika teman seperti anjing seperti teman. Di Indonesia kayak anjing tak ada. Oh bisa dicamatannya dicari. Jangan sampai paham-paham seperti itu, mohon maaf, mengkoyakkan persatuan kita. Dulu contoh Pak, saya di tag akun Instagram, awas hati-hati lagu musyrik. Saya bingung apa yang dimaksud dengan lagu musyrik. Ternyata apa? Lagu Padamu Negeri. Alasannya apa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dari mana Anda mengatakan? Ayat itu bunyinya apa Bu? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Dia mengatakan apa? Padamu itu harusnya bukan negeri, tapi sama Tuhan. Itu sudah salah tafsir. Itu namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung. Jaka sembung makan nasi pincuk, gak nyambung. Cowok. Nah, paham-paham seperti itu tidak boleh tumbuh dan berkembang di Kebumen. Bahwa apa? Bahwa negara ini didesain oleh founding fathers, oleh pendiri bangsa. Untuk apa? Untuk bersatu di tengah-tengah kemejemukan, di tengah-tengah perbedaan. Maka saya bersyukur Pak. Saya dulu kuliah sebagai orang NU tinggal di Masjid Muhammadiyah. Sekarang saya bikin pesantren orang Islam di tengah-tengah lingkungan orang Katolik. Coba Anda ke pondok saya, besok malam minggu pagi pengajian. Apa? Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Tetangga saya itu Katolik Bu. Makanya kalau Anda ke pondok saya pasti akan banyak ketemu anjing. Mergo tanggoku asu kabeh, ngingu asu kabeh. Mereka melihara anjing, saya mau marah, gimana? Wah hak mereka kok. Saya malah pernah dikasih pendeta anjing Pak. Gus tak kasih kado, tabu apa? Anjing, ya Allah. Saya bilang mohon maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa menerima anjing. Kenapa Gus? Karena najis? Enggak. Karena haram? Enggak. Lu kenapa nggak diterima? Mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak bisa menerima kadonya anjing. Kenapa? Kelakuan saya sudah kayak Tapi ada satu ayat Pak, dalam surat Al-A'raf soal anjing tapi keren. Coba dipahami ya. Orang-orang yang senantiasa memperturuti hawa nafsunya, menganggap dirinya benar, dia terlalu mencintai dunia. Oleh Allah dikatakan seperti anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wan bahawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas dzalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Jadi ayat ini orang-orang yang memperturuti hawa nafsunya, menganggap dirinya paling benar, mencintai dunia melebihi akhirat, itu oleh Allah dikatakan seperti apa? Kamasalil kalbi koyo
ngomong asu aja ndeleng aku. Masa asu ganteng. Apa? Patemon ngundang Gus Miftah kiai ning gandeng lan ugi gagah. Tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Ora masalah, sing penting disayang jamaah lah. Jangan ngomong gitu. Tibet-tibet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngomong. Sopo bocah-bocah iki. Cocok. Makanya mbak-mbaknya kalau disukai sama cowok langsung disuruh nikahi. Wong lanangnya cangkeme ngapusi bayane lautan ikanku seberang. Gunung kan kudaki. Kamu bilang sama mas-mas matamu, mas. Kau cerdak saja kamu gak bisa mendatangi, kok ada-ada saja. Rapi. Kalau kamu mencintai dia, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Sehingga apa? Ini ngawur ayat untuk memperkosa pemahaman yang memperkosa ayat. Ini nggak benar. Makanya hari ini mohon maaf kita tuh sering ribut Pak, hanya gara-gara beda penafsiran. Yang perlu kita pahami adalah kita bisa benar, orang lain belum tentu salah. Soal agama umpamanya, saya punya keyakinan. Saya sebagai orang Islam akan mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar adalah Islam. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Contoh begini, kamu orang Islam, ngapain kok dadak ngomong soal salib? Maka kan terjadi masalah. Anda orang Kristen, gak usah komentar soal Al-Quran. Lana amaluna walakum amalukum. Soal pilihan agama, Allah mengatakan faman sa'afal yumin faman sa'afal yakfur. Yang mau beriman yang mau kafir kafirlah, dengan segala konsekuensinya. Tapi ingat, begitu punya pilihan, konsep toleransinya adalah lakum dinukum. Selesai. Contoh begini, Gus Miftah kalau Natal mengucapkan selamat Natal, lagi primen, tanggane inyong pendeta. Lebaran, wong patemon durung teka, pendetanya wis silaturahmi nggone inyong. Pendetanya bilang, Gus, selamat lebaran ya, minal aidina wal faizin. Cangkeme pendeta bisa ngomong minal faidin wal faizin. Begitu Natalan, masa saya diam nggak mau datang? Dia akan mengatakan apa? Orang Islam egois. Maka saya datang, Pak Pendeta, selamat. Kenapa? Karena saya meyakini hanya gara-gara ucapan selamat Natal gak mungkin saya jadi kafir. Lama-lama jadi kafir. Kafir sahadat mani. Repot amat. Makanya saya pernah Pak diajak piknik Pak Sujiman ke pantai Parangtritis setelah Natalan. Pendeta saya bilang, Gus, ayo ikut piknik yuk. Kemana pendeta? Ke Parangtritis. Kan Gus Miftah sibuk nih sekali-kali sama warga yuk. Dijemput pakai bis kota. Begitu naik bis kota saya bilang, Bismillah. Diprotes sama pendeta. Salah Gus, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Oke. Beneran masalah. Di tengah jalan hujan, petir menyambar-nyambar, dar. Pendeta saya bilang, haleluya, haleluya. Saya bilang, salah pendeta itu bukan haleluya tapi halilintar. Asik Pak orang Indonesia ini. Begitu sampai Parangtritis kan saya pakai sarung, lalu gue sempak. Sarungnya mohon maaf, anginnya banter, sarung saya buka, pendeta ini bilang, wow. Saya bilang sama pendeta, salah pendeta ini bukan wow tapi alif. Orang paham. Kurang ajar kan, malah ngerasani alifnya Gus Miftah sepira ya.
Jadi siapapun di antara kita, satu kita jaga ukhuwah Islamiyah, apapun perbedaan di antara kita, betul? Yang kedua kita jaga ukhuwah basariyah dan watoniyah, apapun perbedaan agama di antara kita. Saya masyarakat sini yang beragama Kristen, beragama Katolik maupun agama yang lainnya, insya Allah kita masih bisa bermasyarakat walaupun kita beda agama, karena kita disatukan oleh Pancasila. Yuk, ini mau 17-an, saya ajak nanti lagu syukur. Berterima kasih sama Allah atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan untuk bangsa Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakin takut, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi yang lebih khusyuk untuk Indonesia. Dari yakin takut, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, kehadiratmu Tuhan. Merdeka, merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Jam 12:30 saya harus pindah ke tempat yang lain. Apa? Mesake jamaah sing kanan ngenteni. Mudah-mudahan besok Pak Lurah bisa bikin pengajian lagi Pak Lurah ya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aura sedaya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, salian ini. Sana pengajian kebangsaan yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang beliau sampaikan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Dari awal hingga akhir kami selaku pembawa acara banyak kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara pengajian kebangsaan dan santunan yatim piatu dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Patemon, Kecamatan Gombong. Dari kami selaku pembawa acara banyak salah, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada grup Hadrah Qatrun Nada Pondok Pesantren An-Nahdiyah 5 SMK Ma'arif 5 Gombong,